bikin yang masang pipanya Pak D, yang bikin pembuangannya saya. Kan apa sama-sama, jadi pembuangannya kan sama itu ke sana. Ini kan karena sama-sama diuntungkan jadi seperti itu. Saling menguntungkan ya. Nggak tergantung dari rezeki juga Pak. Iya betul. Terkadang kita udah kasih rawat, kasih pupuk, racun, tapi kalau memang rezekinya lagi nggak ada, ya ada aja hak nanti itu yang bisa bikin rusak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini saya masih berada di seputar pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Lebih tepatnya di transmigrasi Sepungur tahun keberangkatan 2016. Dan pada saat ini saya berada di depan rumahnya Mas Ari untuk melihat aktivitas Mas Ari, petani muda transmigrasi anak transmigrasi ya, anak transmigrasi yang giat bertani sampai saat ini. Dari semenjak belum nikah sampai saat ini Mas Ari tetap bertani ya. Jadi ada 2 kebun atau 2 lahan yang dikelola Mas Ari untuk ditanami sayur-sayurannya. Nah, di sini ada tanaman kacang yang sering sekali masuk konten. Ini kacangnya nampaknya sudah tua-tua dan dibiarkan tua ya, kayaknya untuk bibit ini. Dan di sini ada pembangunan baru ini, kayaknya untuk tambahan ini di sini. Lebih tepatnya nanti kita tanyakan lagi ke Mas Ari. Kita cari Mas Arinya di mana. Ini kacangnya panjang-panjang nih. Ini kalau buat sayur nih mantep ini, masih ijo royo. Nah kalau ini baru buat bibit. Wih dawane panjang sekali tuh. Kalau untuk buat bibit semua ini ya banyak betul ini. Tuh sana tua-tua semua ya. Nah di sana ada suara singso. Pak Tasrun lagi motong kayu di tempatnya Pak D Fahroji. Di sini kemarin baru dicangkul, sekarang saya kesini lagi sudah tanaman daun bawang sudah mulai hidup. Tuh sana ya, sudah mulai hidup. 2 gulu tapi panjang ya. Ini lebarnya kurang lebih 2,5 meter, yang ini 2 meter ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, Mas Ari lagi aktivitas di sana untuk bikin parit pembuangan. Nah, di sini itu parit pembuangan. Empuk Mas Ari, empuk epol ya. Nah, ini tanahnya. Ini karena ini tanah atas dulu ya, karena ini dulu parit sudah ketimbun lagi, jadi tanahnya kayaknya subur betul tanahnya, saya lihat empuk. Jadi ini Mas Ari mau bikin parit pembuangan ya? Iya. Karena parit dulu parit besar, cuman karena sudah tertutup jadi digali lagi ya. Iya, tapi ini galinya sempit aja karena kalau dibikin besar nggak selesai. Iyalah. Yang penting bisa ngalir aja. Yang penting untuk pembuangan aja dulu ya. Iya. Ini cukup 1 cangkul tapi dalamnya ya lumayan ada kurang lebih 50 sentian. Soalnya ini lumpur ya. Sudah jadi lumpur. Itu kayaknya bagus betul loh tanahnya Mas Ari. Iya. Ini masukkan dalam kolibet untuk nanam. Iya. Beda loh tanahnya.
tingkat kesuburannya makin tinggi mungkin. Ini sambil cari belut, Pak. Dari tadi ini tak kok belum dapat. Belum ada ya. Nah, jadi aktivitas hari ini Mas Ari ini masih bikin anu ya, sodetan ya, Iya. atau bikin parit pembuangan. Kemarin soalnya saya tinggal kerja tempat Pak D neraktor. Oh, bikin anu apa namanya itu? Ngancurin lemah itu gak? Tanah itu gak? Bikin gemburin tanah. Pakai multivator. Iya. Multivator. Jadi hari ini baru aktivitas di lahan sendiri lagi ya. Iya. Ini juga mumpung lagi musim kemarau, jadi biasanya kan para sini kan seringnya isi air. Ya betul. Ini berhubung lagi kering, jadi saya Bikin parit bikin ya. parit dalam sedikit biar tanahnya tuh agak Kering. kiri kanan. Ini kan saya buangnya nanti dia ke lahannya Pak D, tapi lahannya Pak D nggak apa-apa soalnya kan nanti kalau situ dalam sini juga ikut kering kata Pak D kan. Betul. Ini yang bikin, yang masang pipanya Pak D yang bikin pembuangannya saya. Kan anu apa sama-sama, jadi pembuangannya kan sama itu ke sana. Ini kan karena sama-sama diuntungkan jadi seperti itu. Saling menguntungkan ya. Iya. Betul. Berarti harus ada kerjasamanya, saling menguntungkan. Ini yang apa namanya, yang bagus ini. Soalnya tapi pelan-pelan karena kalau Iyalah. laju dia moncrat-moncrat. Iya, tanahnya tanah lumpur ini sudah. Tanah lumpur ini. Jos pokoknya. Saya cuma liatin aja sudah empuk lihatannya. Tapi ya makep-makep loh ini. Ini dia nih agak, tanahnya agak berat karena basah. Yang penting nggak lengket. Iya, kalau lengket dicangkul lebih capek lagi loh. Iya. Tengah mati kasih naiknya. Lengket. Itu kemarin itu kacangnya kok dibiarkan tua begitu, mau buat bibit ke Mas Ari? Rencananya iya. Hmm. Soalnya kan apa, kalau kacang itu kan harganya naik turun toh Mas. Iya, Ini berhubung kemarin saya tuh sempat kena banjir, jadi pohonnya kurang produktif. Sudah saya pupuk pakai Jimmy Hantu setelah kena banjir itu kan. Itu saya pupuk pakai Jimmy Hantu sama pakai NPK 1616 itu, tapi tetap kurang maksimal. Baru harganya pas murah. Kena berapa 1 kilonya? Awalnya masih sempat harga 4.000. Itu panen kelimanya turun jadi 3.000. Itu kalau saya ingin saya produktifkan untuk dipupuk atau disemprot, untuk beli pupuk sama racunnya nggak ketemu. Nggak nutut ya? Iya. Nggak ketemu. Tapi seandainya itu nggak sempat kena banjir, buahnya seperti biasa kalau tanam lebarnya kan, itu ya masih masuk aja sebetulnya. Cuman karena ini kan buahnya kurang karena habis banjir. Kena banjir air hujan ya? Iya. Jadinya itu nanti saya tuakan aja, nanti kalau kapan-kapan nanti mau tanam lagi kan nggak payah beli. Iya betul. Betul, jadi bibit bikin sendiri ya Pak Mas Ari ya? Iya, karena dulu seringnya juga gitu. Kalau yang udah agak jelek itu dituakan untuk bibit kembali, itu kalau untuk tanam sekali lagi masih bagus. Masih bagus ya? Jadi bibit nggak harus beli ya? Nggak harus beli. Bikin sendiri. Luar biasa Mas Ari. Dari daun bawang terus ke kacang itu bibit bisa bikin sendiri. Iya. Betul. Jadi Mas Ari di sini petani milenial ya, petani muda. Aku sempat pernah lihat ada yang komentar, Heeh. nggak tahu kacang harganya murah, kenapa tanam kacang ya? Kalau kita tahu pas nanti panen harganya murah ya nggak saya tahu. Iya betul sekali. Karena kan harga itu kan naik turun. Kadang-kadang pas Kadang kebetulan tinggi, kebetulan murah karena harga sayur juga turun naik ya di sini itu pasarannya. Sebetulnya Kadang nih, meskipun harga turun, kalau pohonnya maksimal kayak biasanya kalau tanam lah, nggak terkendala air kemarin itu, mungkin ya tetap saya rawat karena kan ini buahnya jadinya kurang ya. Betul. Mas Ari, terus itu di sampingnya itu kayaknya rumahnya itu kan ada tambahan. Iya. Itu memang ada apa namanya, dapat bantuan bedah rumah ke Mas Ari? Iya, tapi saya kerjakan sendiri, tidak uang aja. Oh gitu, secara pelan-pelan aja ya. Iya. Oh iyalah, karena Mas Ari ini kan petani ya. Iya. Jadi
pas ada luang nggak kerja seperti ini di lahan, bisa mengerjakan apa namanya itu, rumahnya. Tapi ini rumahnya bukan rumahnya Mas Ari loh ya. Iya. Ini rumah masih pinjam pakai. Cuman kan kita yang menempati, kalau tempatnya nyaman kan kita juga Enak ya, enak. sama yang punya juga enak. Betul sekali itu Mas Ari. Jadi nggak harus, oh ini bukan punya kita, ngapain kita kasih bagus. Kita Betul yang sekali. menempati kalau kita nyaman kan, karena kan juga lama kita nggak balik di sini. Betul sekali. Setahun tahunan ya Mas Ari ya. Untuk lahan yang di sana kemana kabarnya? Itu Yang daun bawang. masih untuk pembibitan. Yang pembibitan Iya. itu. Kemarin sempat saya videokan. Ini sempat saya cabut kemarin Pak D Paroji. Iya, beliau belum punya bibit kan, jadi beli tempat saya. Sebenarnya saya MN mau dijual, tapi karena Pak D juga belum punya bibit, Jadi saya kasih ke oh iya, dibagi-bagi ya. Membantu sesama ya. tapi saya juga masih ibaratnya kurang-kurang bibit, tapi juga kan kalau nggak sambil saya jual kan modalnya juga nipis. Iya betul sekali. Karena namanya petani itu penghasilannya kalau kurang lebih itu dari awal mula cangkulan sampai apa bisa dijual itu paling enggak 3 bulan ya. Iya, Paling enggak 3 bulan. paling cepatnya ya antara 3 bulan. Itu baru bisa mendapatkan hasil. Cuman tinggal apa namanya, tingkat kesuburannya ya, dari tanah juga, dari perawatan juga, seperti itu. Juga tergantung dari rezeki juga Pak. Iya betul. Karena terkadang kita udah kasih rawat, kasih pupuk, racun, tapi kalau memang rezekinya lagi nggak ada, ya ada aja hak nanti itu yang bisa bikin rusak. Betul sekali. Nah, karena tiba-tiba ada penyakit dari ulat itu kadang dikendalikan susah, kadang gampang, karena ulat itu juga ya namanya rezeki lah ibaratnya seperti Iya itu. itu. Kembali lagi kepada rezeki Iya. masing-masing ya. Iya, Betul. karena kan kalau ada orang kan berteori kalau 50 kali 50 minimal 4 ton. Itu kita tanam kadang-kadang paling cuman dapatnya antara 900 apa kok 900, iyalah kurang lebih sekitar 9 kintal. 9 kintal. Tidak dapat 1 ton. Cuman ya itu tadi, kalau perkiraan itu secara apa logikanya kan, kalau kita rincikan itu per tanaman itu memang hasilnya kalau 50 kali 50 persegi itu bisa keluar 4 ton. Cuman di sini belum pernah saya jumpa yang dapat 4 ton 50 kali 50. Gitu ya. Iya. Karena mungkin apa ya? Ya mungkin bisa seperti itu, cuman jarang karena di sini kan orang rata-rata perawatannya itu dari pupuknya terkendala pupuk sama modal lah. Betul, ya modal, intinya modal ya. Jadi Modal di sini betul. itu ya itulah tadi. Kebanyakan tanam daun bawang karena bibitnya bisa bikin sendiri. Betul. Karena satu di sini juga kondisi, maksudnya jauh dari jalannya, kalau mau cari apa-apa itu jauh posisinya ya. Jauh, serba mahal. Pokoknya semuanya tinggi lah. Jadi kalau harga daun bawang di sini tinggi, jangan terburu-buru untuk tergiur, karena untuk bibit dan pupuk di sini juga mahal. Mahal, betul sekali. Jadi imbang lah ibaratnya, sama sesuai sama harga konsumsi itu mahal, karena bibit dan pupuk juga mahal. Contohnya dari apa, pupuk ini aja ya, pupuk kandang aja ya. Pupuk kandang itu per saknya itu ya nggak sampai penuh, itu sudah berapa, 50 kilo, 50.000 ya. Itu pun ngambil sendiri. Masih kalau kita seperti saya ini tinggalnya di sini, untuk transportnya aja mahal. Betul. Prosesnya sangat luar biasa di sini untuk bertani. Ongkosnya ya, ibaratnya ongkosnya, modalnya ya, modal bertaninya itu mahal seperti itu. Bukan kita apa ya, lihat ya, kalau lihat yang jadi, kalau belum tahu prosesnya memang kayaknya ya enak ya, tapi kalau ini macam Pak D Paroji juga kan, beliau ini sudah ngerjakan orang itu sudah beberapa hari, soalnya saya kerja di sini sudah kurang lebih saya hitung tuh sekitar 10 hari. Kemarin saya ngultivator sama bantu pasang mulsa, sama bikin pembuangan paret ini, juga sama terbas di belakang sana, sama bikin pembuangan di situ, itu kurang lebih antara 8 hari. 8 hari. Itu baru yang saya sendiri. belum sama Pak Duta, sekarang sama Mas Hendrik juga, itu beliau juga ikut kerja di sini.
juga belum modalnya yang untuk kemarin nyemprot apa itu kan. Buat nyangkul yang dia sendiri Pak D sendiri yang bekerja di situ. Beliau juga di samping mengerjakan juga beliau sangat ulet Iya. tenaganya di dalam bertani itu, bukan berarti dia sudah mengerjakan terus tinggal ongklang-ongklang, enggak, itu beliau masih sibuk sampai malam itu nanam daun bawang. Kalau Betul sekali. iya, nggak bisa kalau terlalu santai, karena ya itu tadi, kalau santai ya uangnya pun juga Santai. iya. Seperti itu cerita sore hari ini di lahan transmigrasi OPT Bungur 2017. Saya tuh gimana ya, kalau ada yang kan kemarin sempat saya tuh baca komentar yang dari Mas Pandinata, katanya sudah tahu kacang panjang murah. Kenapa tanam kacang panjang itu, karena yang jelas harga itu naik turun. Jadi kan kita enggak tahu nanti pas panen itu harganya berapa, akan murah atau akan tinggi, itu kita enggak tahu ya, itu tergantung rezeki itu tadi. Betul, kembali lagi ke rezeki ya. Kadang kebetulan pas nanam sedikit harganya tinggi, mahal, pohonnya pun cantik. Itu bukan berarti saya enggak pupuk, itu bukan berarti saya enggak pupuk. Itu kemarin sudah saya semprot pakai Jimmy Hantu, pakai Mutiara 1616 sama Pak Tani yang warna hijau. Cuman karena memang ini kan kemarin sempat tenggelam, itu saya perbaiki, cuman dia enggak mau, enggak, kurang maksimal lah. Juga harganya di saat murah, pohonnya rusak, itu kalau kita untuk maksimal kan yang ada modalnya meledak, enggak sesuai sama nanti dapatnya. Betul sekali. Itu karena terendamnya itu bukan karena air pasang ya, Ya, air pasang di sana, di sini hujannya. Jadi air yang di sini belum sempat keluar, terus di depan di sungai di parit pasang tinggi. Iya, jadi airnya enggak bisa keluar karena di sana lebih tinggi daripada di dalam. Iya, betul sekali. Curah hujannya memang kemarin sangat lebat juga berturut-turut. Betul ya. Minggu itu hujan terus. Pas hari apa itu ya? Pas hari apa dulu? Udah lama itu kan kejadian itu. Iya, cuman kalau untuk itu kan menyeluruh lah, untuk wilayah Bungur siapapun kena dampak. Betul sekali. Karena air pasangnya tinggi dan juga dicampur air hujan. Baiklah Mas Ari, terima kasih banyak atas waktunya sudah mengganggu aktivitas Mas Ari. Ya, sering sekali saya mengganggu petani-petani di sini. Petani di sini setiap aktivitas pasti saya ganggu. Saya mengganggu sambil menggali informasinya ya tentang pertanian di sini kayak mana. Siapa tahu ada bagusnya ya, di buang yang jelek, ambil yang bagusnya. Karena di sini petani 10 petani itu berbagai macam cara, cuman satu tujuan. Soalnya kalau disuruh itu belajar sama si A, belajar sama si B, karena setiap orang pasti punya teorinya masing-masing. Betul sekali. Kalaupun seandainya saya kok tiba-tiba datang ke tempat Pak D untuk ngajari yang Pak saya D, itu belum tentu Pak D-nya itu sependapat. betul sekali, betul. Itulah. Karena ya itu tadi saya katakan, beda petani beda cara. Iya, karena kan juga beda cara teori. pemupukannya pun beda. Kadang kan ada pemupukan ini 10 hari harus pupuk, saya enggak 15 hari, karena begitu juga ada kan. Soalnya itu kita mau ngajarin yang ujung-ujungnya debat. Betul sekali Mas Ari. Jadi pengalaman Mas Ari seperti itu ya, karena saya lihat dari dulu Mas Ari itu dari bujang memang kegiatannya di transmigrasi ya, bertani ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak kurangnya itu Mas Ari sudah tahu ya, untuk pertanian di sini. Begitulah kira-kira ya Mas Ari ya. Jelek wajar, jangan bilang jangan dipupuk, itu karena pupuknya masih di toko belum saya ambil. Belum diambil. Oke lah Mas Ari, terima kasih banyak ya. Nah, saya tak keliling-keliling dulu ke sini untuk melihat perkembangan itu sang pujaan hati Mas Ari nunggu di sana itu. Di sana itu. Tuh sana tuh. Seperti itu tuh. Jadi pada saat ini Mas Ari masih melanjutkan parit ya, parit pembuangan ini untuk menanggulangi air supaya tidak supaya cepat hilang ya, terbuang dari sini, karena di sini bukan air pasang yang masuk tapi air hujan seperti itu.
air hujan. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin cerita sore hari ini di lahan Mas Ari hanya begitu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan, jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.